kharij. Dikecualikan jika tidak tertutup ya al-mu'tad ya. Jadi yang biasa keluar itu tidak tertutup gitu ya. Yang biasa keluar itu tidak tertutup ya. Kemudian terbuka di atas perut, ada bagian yang terbuka di atas perut. Fala yantaqidul wudu bil kharij, maka tidak batal wudu kalau keluar dari atas perut itu. Wakada, dan demikian juga itlam yansadda al mu'tadu, jika tidak tertutup yang mu'tad yang biasa keluar, baik kemaluan bagian depan maupun kemaluan bagian belakang. Wan fataha tahtal ma'dah, dan juga terbuka di atas perut. Kalau tadi kan terbukanya di bawah perut ya, kalau sekarang terbuka di atas perut. Fala yantaqidul wudu'u bil kharij, maka juga tidak membatalkan wudu. Wa idza insadda al mu'tad, nah bagaimana kalau yang ditutup itu yang bagian yang memang sengaja untuk mengeluarkan kotoran? Maka kalau itu ditutup, wa fataha fauqal ma'dati, dan kalau terbuka di atas perut, fala yantaqidu aidan bil kharij, maka juga tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Nah, dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat di sini dikatakan ya, jadi yang keluar dari dua jalan itu min kubulin au duburin, baik dari kubul kemaluan bagian depan maupun dubur kemaluan bagian belakang. Rih au gairuhu, angin, kentut ataupun selainnya. Illal mani. Ya perhatikan ya, kecuali air mani. Sawaun akanal khariju mu'tadan ghairu mu'tadin. Sama saja mani itu keluar baik secara biasa ya ataupun secara tidak biasa. Rotban au jafan, basah ataupun kering. Lah, sekarang tentu kita bertanya, limada al-maniyu la yunqadul wudu'u? Kenapa kok air mani itu tidak membatalkan wudu? Ini pasti kita bertanya kan. Loh, yang air kencing aja membatalkan wudu ya kan? Kemudian tadi dikatakan mazi, wadi itu membatalkan wudu. Lah, kenapa mani tidak membatalkan wudu? Di sini dikatakan ya, li'annahu aujaba ma huwa a'zamu minal wudu'i. Karena mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu. Apa itu? Wahwal guslu, dan dia adalah mandi ya. Fala yujibul wudu'a, maka tidak wajib bagi dia untuk berwudu. Maka ada kaidah di sini dikatakan kullu ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi ya. Apa-apa atau setiap yang mewajibkan yang lebih besar dari dua perkara ya beserta kekhususannya, maka tidak mewajibkan yang terendah ya dengan keumumannya. Jadi gini, jadi seseorang itu keluar maninya. Keluar mani ini kan mewajibkan sesuatu yang lebih besar. Ya ini apa? Yakni mandi ya, mandi janabah ya. Maka tidak wajib bagi dia untuk berwudu ya. Kal mani ya, seperti mani. Fa innahu aujaba a'zamul amrain. A'zamal amrain, karena mani ini mewajibkan lebih besar dari dua perkara ini. Ini mandi ya. Bi khususihi kaunihi maniyan, karena keadaannya adalah sebagai mani. Fala yujibu adwanahuma, maka tidak mewajibkan yang lebih rendah darinya. Apa yang lebih rendah darinya? Yakni wahwal wudu'u bi umumihi kaunihi kharijan ya. Yakni wudu ya. Jadi seseorang itu mani, maka yang wajib bagi dia adalah mandi begitu ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang kedua adalah an-naumu ghairul mutamakkini ya. Tidur dengan keadaan yang tidak tetap ya. Tidur dengan keadaan yang tidak tetap, apa ini maksudnya ini? Ya, mari kita jelaskan. Saya ingat 2 atau 3 pekan yang lalu ada yang nanya ya teman-teman ya, di antara peserta kajian. Jadi kalau tidur yang di Jumatan kalau nggak salah nanyanya itu gimana itu tidurnya, itu batal wudu apa enggak? Ini mari kita bahas ya. An-naumu ghairul mutamakini, tidur yang tidak tetap ya. Nah, at-tamakkun itu apa? Ya, at-tamakkun an yakuna jalisan wa maq'adat wa maq'adatuhu multasiqatan bil ard ya. Jadi dia itu duduk, dan dalam keadaan duduknya itu pantatnya itu menempel pada lantai. Ya. An yakuna jalisan
wa maq'adatahu multasiqatan bil ard, atau wa maq'adatuhu multasiqatan bil ard, ya, multasiqatan bil ard, ya. Jadi dia itu duduk dan dalam keadaan duduknya pantatnya itu menempel pada lantai. Nah, kemudian yang ghairu mutamakin itu seperti apa? Wa ghairu tamakin atau wa ghairu tamakkun an yakuna hunaka tajafin baina maq'adatihi wal ard. Nah, yang tidak tetap itu, ya, tidak tetap itu adalah kalau dia itu ada pergeseran, ya, ada bergeser antara tempat duduknya dengan lantai atau dengan tanah. Nah, ya. Jadi intinya pantatnya itu tidak bergeser dari tempat duduknya, ya, dari tempat duduk yang didudukinya tentu saja, ya. Nah, kalau tidak seperti ini maka batal wudhu, ya, seperti misalnya tidurnya berbaring, ya, berbaring atau ya telungkup, nah itu membatalkan wudhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawaddo, ya, barang siapa yang tidur maka haruslah dia itu berwudu, ya. Wa amma man nama ala hayatil mutamakkini fala yankudu wudu'uhu. Barang siapa yang tidur dalam keadaan mutamakin, ya, mutamakin ini tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa pantatnya itu menempel di lantai, maka tidak membatalkan wudhu. Lah kenapa demikian? Li'annahu yash'uru bima yakhruju minhu. Karena dia merasa apa? Merasakan apa-apa yang keluar dari pantatnya tersebut. Wadalla ala hadza marwahu Muslimun, dan dalil atas hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. An Anas, ya, dari Anas radhiyallahu anhu qol, ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, uqimatus sholatu, salat itu sudah ditegakkan atau sudah diikomatkan, wan nabiyyu yunaji rajulan, ya, dan nabi itu, ya, di sini dikatakan yunaji, ya, ada tanda kurungnya dalam kitab, yatahaddatsu ma'ahu 'alan firadin bihaitsu la yasma'uhuma ahadan. Ya, yunaji ini dia bercakap-cakap atau berbicara sendirian, ya kan, maksudnya tidak rame-rame gitu, ya, dengan lawan bicaranya, di mana la yasma'uhuma ahadan, tidak ada seorang pun yang mendengarkan, ya. Wa anhu aidon, ya, sebelum, ya, falam yazal yunaji hatta nama ashabuhu, dan senantiasa Nabi itu bercakap-cakap, ya, dengan orang tadi, ya kan, sampai sahabat-sahabatnya itu tertidur. Tsumma jaa fasalla bihim, kemudian Nabi itu datang dan Nabi sholat bersama mereka, bersama para sahabat yang tidur tadi, ya. Wa anhu aidan qol, dan juga demikian berkata atau bersabda, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanamuna, ya, mereka itu tidur, tsumma yusalluna, kemudian mereka itu sholat, ya, wala yatawaddauna, ya, dan mereka itu tidak berwudu, ya, tidak melakukan wudu lagi. Di sini dikatakan wa wadihun annahum namu jalisina ala hayatit tamakkuni, dan sungguh jelas, ya, bahwasanya mereka itu tidur dalam keadaan duduk, yang duduknya itu ala hayatit tamakkun, ya, duduk dalam keadaan apa tadi? Tamakkun ini tadi apa? Dalam keadaan yang pantatnya itu, ya kan, menempel pada lantai. Wa tamakkun di sini dikatakan an yakuna jalisan, ya, bahwa dia itu duduk, ya kan. Wa maq'adatuhu multasiqatun bil ard, ya, dan pantatnya itu menempel pada lantai. Ya. Li'annahum kanu fil masjidi yantaziruna sholata, karena mereka itu, ya, ketika menunggu Nabi itu mereka ada di masjid, ya, dan mereka itu sedang menunggu sholat, ya, sedang menunggu sholat, ya. Wa ala amalin, dan berharap an yaqta'a hadisahu, ya, bahwa Nabi memotong pembicaraannya, faja'atan wa yusalli bihim, dan Nabi sholat bersama mereka. Ya, jadi sudah terjawab, ya, pertanyaan teman-teman yang bertanya kalau duduk tidur itu membatalkan wudhu atau tidak. Ya, jawabannya adalah tidak batal, ya kan. Nah, kalau dalam Al-Mu'tamad dijelaskan idza nama asy-syakhsu
ghairu mutamakkinin. Jika seorang itu tidur tidak dalam keadaan mutamakin ya, atau tidak dalam keadaan tidak tetap ya, bi an yakuna hunaka tajafin ya, di mana ada pergeseran baina maq'adatihi wal ard ya, ada pergeseran antara pantatnya dengan lantai, bi an kana muttaji'an, misalnya dia itu berbaring ya, au makibban atau tertelungkup ya, au muttakaan atau dia bersandar di sofa, fayan kudu wudu'u, maka ini yang batal wudunya. Ya kan, wa in kana naimu mutamakinan, kalau dia itu tidur dalam keadaan mutamakin, tetap gitu ya, tidurnya itu tetap pantatnya itu menempel di lantai ya, bi an yakuna jalisan ya, bahwasanya dia itu duduk dan pantatnya itu menempel di lantai ya, bi anna maqa'idan, dia itu tidur dalam keadaan duduk, dan kemudian tempat keluar hadas itu diketahui, falayan takwidu wudu'uhu, maka wudunya itu tidak batal. Ya kan. Nah, ada yang menarik juga di sini dikatakan walayan taqidu wudu'ul mumkini, dan tidaklah batal wudhu seorang yang mungkin, yang tempat duduknya itu di tanah ya, walau kana mustanidan ila ma lauzala lasakoto ya, meskipun dia itu bersandar kepada apa-apa yang kalau dia itu dihilangkan maka dia jatuh ya, misalnya kita bersandar dengan lemari misalnya, sementara lemari itu kalau dihilangkan maka dia akan jatuh. Nah, ya maka itu tidak batal wudunya, tentu selama pantatnya itu menempel di lantai ya. Karena apa? Li amni khuruji syai'in hina idzin min duburihi, karena amannya ya keluar sesuatu dari duburnya ya. Wala ibrata lihtimali khuruji rihin min kubulihi li'annahu nadirun, dan tidak dianggap ya ada kemungkinan keluarnya rih, keluarnya kentut atau angin dari kubulnya, dari kemaluannya, li'annahu nadir, karena itu jarang banget ya, jarang banget ya. Nah, hanya saja di sini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad, wa yustahabbu al-wudu'u minan naumi mutamakinan khurujan minal khilafi, dan disunahkan berwudu dari tidur yang mutamakin ya, dari tidur yang duduk tapi pantatnya menempel di lantai, itu disunahkan wudu. Lah kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar dari perbedaan pendapat. Wala yu'athir an-nu'as 'alal wudu, dan ngantuk itu tidak berpengaruh kepada wudu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga. Pembatal wudu yang ketiga adalah zawalul aqli bisukrin au ikma'in au marodin au jununin ya. Batalnya wudu itu dengan hilangnya akal, baik itu karena mabok ya, atau karena pingsan ya, semaput mungkin ya, atau karena penyakit, atau karena gila. Dalam Al-Mu'tamad tambah satu lagi, au bisyurbi dawain lil hajati au ghairiha, atau karena minum obat ya, karena emang penting gitu ya kan, obat itu emang dibutuhkan. Ya jadi hilang akalnya ya. Li anal insana, karena manusia idza intabahu syai'un min dzalika kana hadza mazinnatin an yakhruju minhu syai'un min ghairi an yash'ura ya. Karena manusia jika tertimpa atau menimpa sesuatu dari hal-hal yang demikian, maka diduga akan keluar sesuatu ya dari tempat keluarnya ya kubul dan dubur itu, min ghairi an yash'ura, tanpa dia sadari ya. Wa qiyasan 'alan naum, karena dikiaskan dengan naum ya kan, uang tidur aja, kalau tidur yang tadi ya, yang tertelungkup, tertelentang ya, intinya tidur yang tidak tetap ya, dimana pantatnya itu bergeser ya kan, dengan dengan lantai gitu ya, ada pergeseran lah ya. Nah, kiasan 'alan naum li'annahu ablaq minhu fi makna, karena yaitu tadi pingsan, kemudian gila mungkin ya, itu lebih parah daripada tidur. Hilangnya akal itu lebih parah daripada tidur, maka itu lebih umum. Nah, ya kan. Nah, untuk dalil ada di halaman 87 ya, kitab Al-Mu'tamad. Di sini nggak ada dalilnya dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ya. Di sini dikatakan ya kan, lama rawat Aisyah ya, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah
radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah, Bunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ugmiya alaihi thumma afaqa fautasila liyusalliya thumma ugmiya alaihi fautasila. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia pingsan. Thumma afaqo, kemudian Nabi siuman atau sadar. Fautasila, kemudian iktasala ya. Faktasala, kemudian Nabi itu mandi ya. Iktasala liusolliya, karena Nabi mandi kemudian Nabi sholat ya. Summa ugmiya alaihi, kemudian Nabi pingsan lagi. Faktasala, kemudian Nabi mandi lagi ya. Nah, di sini dikatakan fa'idzan taqada al-wudu'u dalam kitab Al-Mu'tamad, kalau batal wudu bin naum karena tidur, fali'an yantaqidu bihadhil asbabi aula, maka batalnya wudhu dengan sebab-sebab ini, dengan sebab-sebab ya hilang akal karena gila atau pingsan tadi, itu aula ya. Aula itu lebih layak itu. Wala farqa fi dzalika bainal qa'id wa ghairihi, dan tidak ada bedanya kalau duduk ataupun selain duduk ya. Jadi kalau tadi tidur kan ada ya bedanya duduk mutamakin dengan duduk ghair mutamakin ya. Nah, di sini dijelaskan wa yustahabbu lil mughma alaihi, dan disunahkan bagi orang yang pingsan al-ghuslu idza afaqa. Disunahkan untuk mandi kalau sadar atau siuman, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Iktida itu namanya hampir sama dengan ittiba ya, ittiba Nabi ya. Wa ajma'a al-ulama'u, dan para ulama telah sepakat ala annal ghusla la yajibu alaihi, bahwasanya mandi tidak wajib atasnya ya. Tuh ya dalilnya ya. Kemudian yang keempat, pembatal wudu yang keempat ya. Ini berapa menit lagi nih kalau putus nanti silakan masuk lagi ya teman-teman yang 13 orang ini ya, silakan masuk lagi nanti kalau putus kita sampai Isya insyaallah. Nah, poin yang keempat, pembatal wudu yang keempat adalah, ini penting dikaji ya, penting diketahui karena ini dalam mazhab Syafi'i ya. Lamsu rajuli zaujatahu awil mar'ah al-ajnabiyah ya. Sentuhan laki-laki kepada istrinya ya, atau kepada perempuan asing ya, min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang atau tanpa adanya pembatas gitu ya. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu wa wudu'uha, maka batal wudunya laki-laki tadi maupun wudu si perempuan ya, atau istrinya ya. Jadi ini mazhab Syafi'i ya. Jadi mazhab Syafi'i menyentuh istri itu batal nggak wudu? Jawabannya batal ya. Fa innahu wal ajnabiyatu. Nah, apa yang dimaksudkan ajnabiyah? Ajnabiyah itu adalah hiya kullum ra'atin yahillu lahu az-zawaju biha. Ajnabiyah itu adalah semua perempuan yang halal untuk dinikahi ya. Qala ta'ala fi bayani mujibatil wudu ya, Allah berfirman dalam hal kewajiban wudu ya, aula mastumun nisa, atau kalian telah menyentuh perempuan ya. Surat An-Nisa ayat 42. Ai lamastum kama fi qiraah mutawatirah. Ya, ini menyentuh sebagaimana bacaan yang mutawatir ya. Jadi ini ya, menyentuh wanita ajnabiyah atau istri itu membatalkan wudu ya. Idza lamasar rajul basyah mar'ah aw lamasat al mar'ah basyah rajul bila hailin bainahuma fayantaqidu wudu'ul lamis wal malmus. Ini dikatakan di sini Al-Mu'tamad. Jika seorang laki-laki menyentuh kulit perempuan dan perempuan menyentuh kulit laki-laki tanpa ada penghalang, maka batal wudu yang menyentuh dan batal wudu yang disentuh ya. Wasawaun kana lamsu bisyahwatin amla, sama saja apakah menyentuh itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat ya. Ta'qubuhu ladzatun amla ya, baik itu ada kelezatan ketika menyentuh itu atau tidak ya. Wasawaun aqsada dzalik, sama saja apakah memang dia bermaksud dengan hal tersebut, amha salah sahwan, atau dia itu menyentuhnya tapi lupa ya, awitifakon, atau kebetulan nyentuh. Jadi kebetulan nih saya nyentuh istri atau kebetulan nyentuh perempuan, maka itu membatalkan wudu. Ya, di sini juga dikatakan yang dimaksud dengan perempuan ajnabiyah itu adalah ya juzulil insani azawaju biha ya.
yang mana dibolehkan bagi seseorang laki-laki itu untuk menikah dengan perempuan tersebut, ya. Nah, bagaimana dengan perempuan yang mahram? Nah, kalau perempuan yang mahram itu adalah amal mar'atul mahram allati la yahillu lahu azwaju biha fala yantaqidul wudu'u bilamsiha. Maka perempuan mahram itu ketika menyentuh maka tidak membatalkan wudu. Nah, ya. Demikian juga menyentuh ya anak kecil ya ajnabi ya, anak kecil ajnabi allati la tushtaha, yang tidak disyahwati, maka itu juga tidak membatalkan wudu, ya. Tapi tidak membatalkan wudu idza lamasa ahaduhuma sya'ral akhar. Ya, jadi kalau seseorang itu menyentuh rambut salah seorang di antara teman ajnabi yang asing, wanita asing atau istrinya, ya, ausinnahu atau giginya, ya kan, auzufrahu atau kukunya, maka itu tidak membatalkan wudu. Lah kenapa demikian? Li'annahu la yuksuru dzalika lisyahwah. Karena rambut, kuku maupun gigi itu tidak tempat disyahwati, begitu ya. Wala yaltadzu bilamsiha, dan juga tidak berlezat-lezat kita ketika menyentuhnya, ya. Nah, yang berlezat-lezat itu apa? Ya memandangnya tentu ya. Memandang rambut, kemudian kuku dan gigi. Nah, bagaimana kalau menyentuh perempuan yang tua? Nah, di sini dikatakan ammalamsul ajuzi allati la tushtaha fasahih al-intiqad. Maka menyentuh perempuan yang tua yang sudah tidak disyahwati, itu pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu adalah membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang terakhir ya kan, yang membatalkan wudu adalah masul farji ya, menyentuh farji ya, menyentuh farji atau menyentuh kemaluan min nafsihi, baik kemaluannya sendiri, au min ghairihi, atau menyentuh kemaluan orang lain, kubulan au duburan, kemaluan kubul bagian depan maupun dubur bagian belakang, bibautinil kaffi, dengan tangan bagian dalam, wal asabi' dan juga jari-jari, min ghairi ha'il ya, tanpa ada penghalang. Selesai ya dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu, ya. Nah, kalau dalam Al-Mu'tamad dijelaskan begini ya, jika seseorang itu menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam dan juga jari-jari tanpa ada penghalang, yang taqidul wudu'u, maka batal wudunya. Sawaun massa farjahu am farja ghairihi, sama saja apakah dia itu menyentuh kemaluannya sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain. Kabiron am sogiron, baik itu orang yang dewasa ataupun orang yang muda gitu ya. Wasawaun kana kubulan am duburan, baik itu kubul bagian depan maupun dubur bagian belakang. Amdan aw sahwan, sengaja maupun lupa. Dalilnya apa? Nah, di sini ya. Nabi mengatakan idza massa hadukum zakarahu, jika salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat farjahu, farjinya, fal yatawaddo, maka dia harus berwudu ya. Wa marwahu Abu Hurairah, dan juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza afdo ahadukum biyadihi ila zakarihi, jika sampai tangan salah seorang di antara kalian kepada zakarnya, kepada kemaluannya, walaisa laisa bainahuma syai'un falyatawaddo wudu'uhu lis-shalah, maka berwuduklah, dan tidak ada di antara tangan dan kemaluannya itu penghalang, maka berwuduklah dengan wudhu seperti akan sholat. Nah ya, wal ifdo la yakunu illa bibatnil kaf, dan itu tidak akan mungkin dengan tangan bagian dalam ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Nah, kemudian apa-apa yang tidak membatalkan wudhu ini saya ambil dari kitab Al-Mu'tamad ya, dalam kitab Al-Mu'tamad. Jadi dikatakan di sini walayan takidul wudu'u bisyai'in siwa hadhil khamsah, tidak membatalkan wudhu kecuali 5 hal ini ya. Jadi 5 hal yang disebut tadi itulah yang membatalkan wudhu. Ini tinggal 4 menit lagi ya di sini ya. Nanti kalau sudah habis silakan masuk lagi ya teman-teman yang 13 ini ya.
Dikatakan di sini falayan taqidul wudu'u bi khurujid dam minal jism. Maka tidak membatalkan wudu kalau darah keluar dari tubuh. Ya. Jadi kalau kita keluar darah maka tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Ini ya. Dulu anna rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harasa al-muslimina fi lailatin fi ghazwati dzati riqa. Bahwasanya dulu ada dua orang yang sahabat Nabi ya, dua orang sahabat Nabi yang menjaga kaum muslimin pada malam hari pada saat perang Dzatur Riqa. Faqama ahaduhuma yusolli, maka berdirilah salah seorang di antara mereka berdua untuk sholat ya. Faja'a rajulun minal kufar, maka datang salah seorang atau satu orang dari kaum kufar, kemudian faromahu bisahmin, melempar orang yang sahabat yang sholat tadi dengan panah. Fawadu'ahu fihi, kemudian panah itu mengenai sahabat Nabi yang lagi sholat tadi. Fanaza'ahu thumma romahu bi akharin, dicabutnya, kemudian dipanah lagi sama orang kufar tadi. Thumma bisalis, ya, kemudian yang ketiga begitu juga. Thumma roka'a wasajada, kemudian sahabat Nabi tadi itu ruku dan juga sujud. Wadima'uhu tajri, dan darahnya itu mengalir ya. Bayangkan aja kena panah ya, sampai 3 kali kena panah, itu dia tetap sholat ya, karena dia sangat khusyuk, sangat menikmati kekhusyukannya dalam sholat. Kemudian darahnya itu tetap mengalir ya, dia cabut panahnya itu tapi darahnya mengalir dan sholatnya itu tidak dia batalkan. Kemudian dijelaskan juga di sini walayan taqidul wudu'u bi akli syai'in minal luhum, dan tidak batal wudu dengan memakan daging. Nah ya, jadi wudu itu tidak batal kalau makan daging ya. Nah dalilnya apa? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, semoga Allah meridhoinya, kana akhirul amraini min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara terakhir ya dari dua perkara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu'i, dia tidak mengerjakan wudu atau tidak melakukan wudu, mimma guiratin naru, dari apa-apa yang dirubah oleh api. Yang maksudnya ya daging yang dipanggang ya, atau daging yang disate, mungkin daging yang dibakar lah ya. Pokoknya yang dirubah oleh api, maka Nabi tidak berwudu ya. Kemudian juga dijelaskan di sini walayan taqidul wudu'u biqahqahatil musolli, dan juga tidak batal wudu dengan tertawa terbahak-bahak. Ya, jadi seorang yang sholat tertawa terbahak-bahak itu tidak membatalkan wudu ya. Dalilnya apa? Dari Jabir juga ya, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dahku yunkidus sholata wala yunkidul wudu'a. Dahak itu, tertawa terbahak-bahak itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudu. Nah kemudian yang tidak membatalkan wudu yang lainnya adalah walayan kudul wudu bil qai ka khurujid dam, tidak membatalkan wudu yakni muntah ya, sebagaimana keluarnya darah. Nah itu tidak batal ya. Nah kemudian ada kaidah di sini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad, ini kaidah yang bagus gitu ya. Di sini dijelaskan waman tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadas fahuwa tahir. Ini kita sering ya. Barang siapa yang yakin bahwa dia itu suci ya, dia yakin bahwa dia itu sudah bersuci ya, akan tetapi dia ragu dalam hadas ya. Jadi dia itu udah bersuci nih, tapi dia ragu dalam hadas, maka bagaimana? Fahuwa tahirun, maka dia itu suci. Kemudian waman tayaqqana al hadasa, barang siapa yang yakin bahwa dia itu berhadas, wasyakka fit taharati, tapi dia ragu, saya udah berwudu belum ya? Fahuwa ghairu tahirin, maka dia itu tidak suci. Li'annal yakin ya. Habis.
Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Suara saya terdengar ya teman-teman ya. Kedengaran ya suara saya. Kita lanjutkan sebentar ya. Jadi dikatakan di sini kalau dia itu yakin sudah suci nih, dia udah yakin bahwa saya tadi udah wudhu ya, tapi dia ragu, saya berhadas apa enggak ya? Fahuwa tahirun, maka dia itu suci. Sebaliknya, waman konal hadas, dia itu yakin saya ini berhadas, udah keluar hadas saya, ya kan, udah kentut saya tadi. Wasyaka fit toharoti, tapi dia ragu, saya masih suci enggak ya? Fahuwa ghairu tahirin, maka dia tidak suci ya, dia tidak suci. Nah, kenapa demikian? Ada kaidah fikih yang berbunyi li'annal yakina la yazulu bisyakki, karena yakin itu tidak menghilangkan keraguan. Ini kaidah fikih ya, ini pada pelajaran sendiri nih, pada fun atau disiplin ilmu tersendiri. Tapi ada hubungan ya, usul fikih, kaidah fikih itu ada hubungan. Ya. Kemudian boleh wudhu sebelum masuk waktu, bahkan disunahkan gitu ya, dan disunahkan bagi orang yang berwudhu untuk sholat 2 rakaat setelah wudhu itu ya, ini sunnah ya. Fi ayyi waktin kana, pada waktu apapun. Wa yustahabbu tajdiduhu. Nah, ini penting nih ya. Disunahkan untuk memperbaharui wudhu ba'da sholati bil wudu'i as-sabiq ya, setelah sholat dengan wudhu yang sebelumnya itu tadi, min ghairi an yuhditsa, meskipun dia itu tidak berhadas ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit ya teman-teman ya, terkait menyentuh perempuan atau menyentuh istri ya. Ini ada 3 pendapat setidaknya ya, ada 3 pendapat. Apakah menyentuh wanita atau menyentuh istri itu membatalkan wudhu atau tidak ya. Jadi kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i itu membatalkan wudhu ya, baik itu ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Nah, ya. Di dalam kitab At-Taqrirat halaman 102 disebutkan ya, fazaujatu ajnabiyatun, istri itu adalah ajnabi ya, perempuan asing. Lah kenapa perempuan asing? Karena kita boleh menikahinya. Kalau perempuan mahram kan tidak boleh kita menikahinya ya. Falamsuha naqidun lil wudu, maka menyentuh istri itu maka membatalkan wudu ya. Berdasarkan pendapat yang mu'tamad ya dalam mazhab Syafi'i ya kan. Namun membatalkan wudhu juga dalam mazhab Imam Malik ya kan. Dalam mazhab Imam Malik itu batal kalau ada syahwat gitu ya. Jadi kalau tidak ada syahwat maka tidak batal ya. Dikatakan di sini mu'tamad minda Imam Malik la naqdu illa ma'a syahwah. Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik menyentuh wanita atau perempuan atau istri kalau tidak ada syahwat maka tidak batal ya kan. Menyentuh dengan syahwat baru batal. Nah, ya kan. Nah, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak batal sama sekali ya kan. Wa indal Imam Abi Hanifah la naqdu mutlaqan walau bisyahwatin ya. Meskipun kita menyentuh perempuan atau menyentuh istri itu dengan syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Karena bagi mazhab Imam Abu Hanifah lamastumun nisa dalam ayat tadi itu maknanya adalah jima ya. Menyentuh itu adalah jima, itu yang berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan wudhu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Kita selesaikan ya sedikit lagi ya. Perkara-perkara yang disyariatkan berwudhu ya. Yang pertama adalah sholat ya. Sebagaimana jelas firman Allah ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melakukan sholat maka cucilah atau basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah ya kepala-kepala kalian ya kan, dan juga cucilah ya kaki-kaki kalian sampai kemana? Sampai ke mata kaki ya. Surat Al-Maidah ya ayat yang ke-6 ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tadi sudah kita jelaskan ya. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu ya kan. Dalam redaksi Imam Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin, tidak diterima sholat ya tanpa adanya wudu ya, tanpa adanya kesucian. Itu yang pertama ya, yang diwajibkan
atau yang disyaratkan berwudu. Salat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tawaf haulal Ka'bah. Tawaf di sekitar Ka'bah ya. Lah kenapa? Li'anna tawafa kas-sholati tajibu fihi at-taharatu. Karena tawaf itu adalah seperti salat ya. Tawaf itu seperti salat, maka wajib bersuci. Nah ya, dalilnya adalah qala Rasulullah SAW at-tawafu haulal baiti. Ya, tawaf itu adalah ya berkeliling atau mengelilingi Baitul Haram ya, masjid ya Ka'bah itu ya, mislus sholah ya. Jadi tawaf itu seperti sholat, illa annakum tatakallamuna fihi, hanya saja kalian ketika tawaf itu berbicara di dalamnya. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Maka barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka jangan sekali-sekali berbicara kecuali dalam hal-hal yang baik-baik saja ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, perkara yang disyariatkan atau disyaratkan wudu atau toharoh adalah masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah dalilnya adalah Quran surat Al-Waqi'ah ya, la yamassuhu illal mutahharun ya, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang bersuci. Nah ya, sudah azan Isya ya. Ya di tempat saya belum ya. Sebentar lagi ya kita selesaikan ini ya, satu halaman ini ya. Kemudian dalil dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'ana illa tahirun ya. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, ya. Ini ya. Jadi yang pertama itu sholat, yang kedua itu tawaf, yang ketiga itu adalah menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, ini sebetulnya ada perincian ya terkait menyentuh mushaf dan membawa mushaf, tapi karena di sini sudah azan, tempat saya ini sudah azan ya. Insya Allah kita coba jelaskan rinciannya di pekan yang berikutnya gitu ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, yakni al-mashu alal khuffain. Tapi ini mungkin ringkas saja ya kita bahasnya, al-mashu alal khuffain, karena ini sudah jarang juga ya kita praktekkan mungkin ya, atau di kehidupan kita sehari-hari juga jarang ya mengusap sepatu ini. Insya Allah kita cepat saja ya kan. Nah setelah mas al khuffain, mengusap sepatu, ini al jabairu wal asoib. Nah ini ya jarang juga sih, cuman kita penting tahu ya, kalau misalnya tangan kita patah atau kaki kita patah, tulang patah, ini gimana cara berwudunya, nanti dibahas di sini ya insya Allah ya. Nah itu dulu ya mungkin yang bisa kita bahas ya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan, semoga mendapatkan faedah dari kajian ini, semoga mendapatkan manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelemahan. Nasallahu assalamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.